Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Lagi dan lagi bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT perjumpaan kita kembali dalam Risalah Hati. Pemirsa yang berbahagia, insyaallah kali ini saya ingin bermuzakarah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menyingkapi dunia. Tentunya kita hidup di dunia ini harus tahu bagaimana cara menyingkapi dunia ini. Dan ini tentunya Islam melalui Rasulullah SAW telah sempurna mengajarkan kepada kita. Semoga Allah SWT memberikan kita faham pada perkara ini. Al-Quran menjelaskan bahwa kehidupan ini berlangsung bukan tanpa akibat, tetapi berlangsung dengan catatan atas sebuah gerak zahir dan batin yang menentukan nilai setiap individu untuk kehidupan di alam akhirat. Hal tersebut berarti semua perilaku dan perbuatan manusia di dunia ini adalah tolak ukur untuk kehidupan selanjutnya di akhirat. Manusia hidup di dunia dengan berbagai macam urusan dan tujuan. Namun, tak jarang urusan duniawi manusia dijadikan prioritas sehingga dalam hidupnya mereka melupakan Allah. Dunia adalah tempat yang sempit, yang bila kita mengejarnya, maka ia akan semakin jauh. Allah berfirman, seolah-olah tatkala melihat hari kiamat itu, mereka tidaklah hidup di dunia, kecuali hanya sesaat saja di waktu siang atau sesaat di waktu duha. Surat An-Naziyat, ayat 46. Beratnya hidup merupakan salah satu pertanda bahwa kita sudah melupakan Allah. Semua sepak terjang kehidupan merupakan sebuah cobaan untuk memperkuat iman kita padanya. Hidup di dunia hanya sekali, maka hendaknya kita tidak mengisi hidup ini dengan bermuram durja. Naik turunnya roda kehidupan hanyalah sebuah rintangan yang harus dilewati. Allah memiliki tujuan besar di balik penciptaan umat manusia hingga dalam hidup kita sudah sepatutnya pula selalu menyertakan Allah. Ada berbagai masalah yang dihadapi umat muslim secara bersamaan. Semakin majunya peradaban manusia, maka semakin banyak pula masalah yang dihadapi. Mulai dari permasalahan politik, ekonomi, hingga banyaknya perbedaan pendapat mengenai kepercayaan. Di samping iman, kita harus belajar menggunakan akal agar tidak terjerumus ke dalam sebuah konflik terlalu lama. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Quran Surat Ali Imran ayat 103 dan 105. Adakah perbedaan antara muslim dan non-muslim dalam menyingkapi dunia ini? Tentu pastilah berbeda. Karena seorang muslim diajarkan oleh Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara menyingkapi dunia. Inilah yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain daripada Rasulullah SAW. Mereka belajar bagaimana menyingkapi dunia ini daripada Rasulullah SAW. Diketahui dalam tarikh para sahabat, perjalanan hidup para sahabat Nabi SAW, yang tentunya mereka orang-orang yang diridhai Allah, mereka yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki iman-iman yang dahsyat, sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang lain yang tadinya seorang kafir menjadi Islam, mengucap syahadat, mengikuti jalan Rasulullah SAW, sebagaimana Khalid bin Walid, Abu Sufyan, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang dipilih Allah, dan mereka orang-orang yang berserah diri kepada Allah, dan mereka menyingkapi kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi permasalahan, kehidupan kita saat ini berbeda dengan kehidupannya para sahabat. Para sahabat hidup berdampingan dengan Rasulullah SAW. Sehari-hari bersama Rasulullah SAW, mendengar nasihat beliau, melihat mukjizat-mukjizat beliau, berjuang bersama beliau,
ke medan jihad bersama beliau, salat berjamaah di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya hanya mereka saja yang berserah diri yang mendapat kemuliaan ini. Karena banyak di antara orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena gengsinya, karena keegoannya, dia tidak mau mengikuti kehidupan Rasulullah SAW dalam menyingkapi dunia ini. Berbeda dengan kehidupan kita. Rasulullah SAW tertinggal jauh 1400 tahun kurang lebih di belakang kita. Dengan kehidupan yang serba mewah. Dunia yang semakin cantik. Rumah yang semakin mewah. Istri yang cantik. Anak-anak yang semakin lucu. Teknologi yang semakin canggih dengan inovasi-inovasi terbaru. Tentunya perlu kita memahami bagaimana cara menyingkapinya dunia ini. Karena kalau tidak, auzubillah. Dunia ini sangat-sangat mudah mempengaruhi hati manusia, khususnya muslim. Seorang muslim yang dia tidak paham, dia tidak mengerti bagaimana cara menyikapi dunia, maka iman akan lebih mudah keluar daripada hatinya. Dan ini tidak pernah kita inginkan. Untuk itulah pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang memiliki iman menakjubkan? Maka sahabat menjawab, malaikat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, malaikat tidak mungkin tidak beriman kepada Allah. Kalau begitu Rasul dan para sahabat, Rasul dan para nabi. Kata Rasulullah, para nabi, para rasul, mereka wahyu turun kepada mereka. Tidak mungkin mereka tidak beriman. Kalau begitu kami para sahabat, kalian sehari-hari bersamaku, mendapatkan agama daripadaku langsung, melihat mujizat yang turun kepadaku. Kalau begitu siapa, kata para sahabat? Nabi katakan, mereka yang tinggal di akhir zaman sepeninggal aku. Tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihat aku. Tapi mereka mencintaiku, menghidupkan sunnahku. Merekalah orang-orang yang memiliki iman menakjubkan. Kita hidup di akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Seandainya kita dapat menyingkapi dunia ini dengan cara yang Nabi ajarkan, maka kita akan tergolong orang-orang yang memiliki iman menakjubkan. Itulah perbedaannya. Memang mungkin kalau dikatakan orang beralasan, hidup kita beda dengan zaman Nabi, dengan zaman sahabat. Teknologi sudah semakin maju dan lain sebagainya. Tapi apabila disebutkan oleh Nabi dalam janjinya, maka ini tidak bisa menjadi alasan kita. Sesungguhnya karena kalau kita bisa melewati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, maka kita tergolong orang-orang yang memiliki iman menakjubkan. Dan setelah berteduh, dia pun melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia, tempat persinggahan, bukan tujuan utama. Saat ini dunia tengah dipenuhi oleh berbagai macam konflik, mulai dari perseteruan antar umat beragama hingga konflik berlatarkan politik. Bahkan, kedua hal tersebut bercampur aduk hingga akhirnya menyebabkan perpecahan antara sesama manusia. Padahal, sesungguhnya Allah membenci perselisihan. Pada surat Ali Imran ayat 103 dan 105 disebutkan tentang orang-orang yang berselisih. Sebagai umat muslim, tentunya kita sangat tidak mengharapkan terjadinya konflik semacam ini. Dan tentunya juga berharap adanya solusi yang mampu menjembatani dan menengahi konflik yang terjadi. Islam tidak mengenal dan tidak mengajarkan sifat radikal ataupun ekstrim. Islam sangat menghormati jiwa seseorang. Islam mengajarkan kita untuk berdakwah secara santun karena Islam yang disebarkan Nabi membawa misi perdamaian dan bersifat universal. Islam tidak mengenal dan tidak mengajarkan sifat radikal ataupun ekstrim. Islam sangat menghormati jiwa seseorang.
Islam mengajarkan kita untuk berdakwah secara santun karena Islam yang disebarkan Nabi membawa misi perdamaian dan bersifat universal rahmatan lil alamin, yakni berbagi kasih sayang ke semesta alam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan untuk menyebarkan kasih sayang terhadap semesta alam." Dari ayat tersebut, kita sebagai umat penerus Rasulullah sudah sepantasnya menanamkan hal tersebut di dalam hati. Hal ini juga dapat dipraktikkan pada setiap masalah yang dihadapi. Apapun masalahnya, ketika seseorang menyakiti kita, maka balaslah dengan kebaikan. Ataupun sebaliknya, ketika kita menyesal setelah berbuat salah, mintalah ampunan kepada Allah dan belajarlah memaafkan diri sendiri dengan memikirkan kebaikan. Bila seluruh manusia menerapkan konsep kebaikan ini, niscaya dunia akan menjadi sebuah tempat yang damai dan indah. Pemirsa yang berbahagia, dikatakan ada dua tugas atau fungsi manusia di permukaan bumi ini, di dunia ini. Yang pertama sebagai abdun, dan yang kedua sebagai khalifah. Maka dua fungsi ini seharusnya berjalan bersamaan. Sebagai abdun, dengan tugas beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah sebagaimana yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diajarkan para alim ulama, guru-guru kita. Menjadi khalifah, menjadi pemelihara, wakil Allah di permukaan bumi. Tentunya dengan segala sifat-sifat baik. Wakil Allah mengatur kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya, dengan agama. Maka pemirsa yang berbahagia, bagaimana menyikapi dunia, seorang muslim menyikapi dunia? Harus ada perbedaan. Ketika seorang non-muslim di luar Islam, dia menyikapi bahwa dunia ini ada tujuan yang sebenar-benarnya. Sementara seorang muslim, sebagaimana dikatakan Rasulullah, dunia ini sebagaimana seseorang yang berjalan jauh. Maka di tengah perjalanan dia menjumpai sebatang pohon dan dia berteduh untuk sekejap saat. Dan setelah berteduh, dia pun melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia, tempat persinggahan, bukan tujuan utama. Maka jangan tertipu seorang muslim, dia menjadikan dunia sebagai tujuan atau maksud hidupnya. Salah. Muslim, sebagaimana dikatakan Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia ini tempat persinggahan. Allah menciptakan ini dunia dengan maksud apa? Allah menciptakan dunia dan segala fasilitasnya dan segala potensi dalam diri kita, yaitu untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selayaknya ada di benak-benak setiap muslim, setiap mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan setiap fasilitas dunia dan potensi dalam dirinya untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian dunia tidak lagi menjadi tujuan utamanya, tapi dunia sebagai alat, sebagai asbab menjadikan Allah ridho kepada dirinya, menjadikan dirinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya seorang muslim bersikap atau menyingkapi dunia ini. Karena iman mengajarkan kepada kita tidak meyakini bahwa dunia ini memberikan manfaat maupun mudarat. Hanya Allah saja. Allah saja yang bisa memberi manfaat. Allah saja yang bisa memberi mudarat. Dunia tidak bisa apa-apa. Sehingga Nabi katakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, tapi kalian diciptakan untuk kehidupan akhirat. Maka jangan lupa, setelah dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat yang dikatakan kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan. Kehidupan yang senyata-nyatanya kehidupan,
kehidupan yang selama-lamanya. Sementara dunia fana, sementara saja. Satu hari nanti pasti akan kita tinggalkan. Kecantikan suatu hari pasti akan habis, kepopuleran suatu hari pasti akan habis, ketampanan suatu hari pasti akan habis, usia muda suatu hari pasti akan habis, harta kekayaan jabatan suatu hari nanti pasti akan habis. Dunia sementara saja. Jangan jadikan dunia sebagai maksud tujuan utama kita, tapi jadikan dunia sebagai persinggahan dan alat atau asbab untuk sempurnanya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jangan sampai keluarga, anak dan istri membuat kita terlena. Jangan sampai rumah membuat terlena. Jangan sampai jabatan, harta kekayaan membuat terlena. La haula wala quwata illa billah, maka sesungguhnya tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Berat atau ringannya beban hidup kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta pemilik alam semesta. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Qais, "Wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah," karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya semua rintangan yang diberikan Allah tidak lain adalah sebuah dorongan agar makhluknya terus berpegang pada kebaikan dan kasih sayang. Al-Quran menekankan bahwa ketakwaan bukan dinilai hanya dengan kesolehan ritual semata, melainkan dalam bentuk amal soleh dan kasih sayang. Al-Quran menjelaskan bahwa parameter suatu keyakinan dan ibadah yang benar adalah dapat mewujudkan hidup yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Allah berfirman, "Bukanlah kebaikan bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Tetapi yang sebenarnya kebaikan ialah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian dan malaikat-malaikat dan kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta atas kecintaan kepadanya kepada kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang musafir dan mereka yang meminta sedekah dan untuk memerdekakan hamba sahaya dan orang-orang yang mendirikan sholat dan membayar zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka bila mereka berjanji, dan mereka yang sabar dalam kesusahan dan kesengsaraan dan tabah dalam masa perang. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Pemirsa yang berbahagia, maka kesimpulan daripada muzakarah kita kali ini insyaallah bahwa camkan di dalam hati kita, dalam diri kita. Jangan sampai dunia ini membuat kita terlena. Jangan sampai pekerjaan membuat kita terlena. Jangan sampai keluarga, anak dan istri membuat kita terlena. Jangan sampai rumah membuat terlena. Jangan sampai jabatan, harta kekayaan membuat terlena. Jangan sampai kemiskinan membuat terlena. Karena pada hakikatnya di dunia ini, selain daripada Allah adalah ujian. Dunia tempat diuji. Diuji oleh apa? Oleh segala sesuatu. Selain daripada Allah adalah ujian. Apa yang nampak, yang tidak nampak, yang terasa maupun tidak terasa, terdengar maupun tidak terdengar, semua adalah ujian. Jangan mengaku beriman sebelum aku uji, kata Allah. Dunia ini adalah tempat diuji. Karena banyak orang terlena oleh kehidupan dunia. Merasa dirinya masih muda, sehingga sedikit mengenyampingkan persoalan ketaatan, persoalan agama. Nanti kalau saya sudah tua, saya mau hijrah bertobat kepada Allah. Sekarang mumpung masih muda, menikmati usia muda dengan menikmati dunia, hura-hura dunia, kemewahan dunia. Begitupun orang yang mohon maaf mungkin saat ini sedang menjabat, diberikan kekuasaan oleh Allah di dunia sementara ini. Mumpung menjabat, saya memanfaatkan dulu ini kekuasaan. Ketaatan ya nantilah kalau saya sudah mulai nggak sibuk. Padahal kita sering diingatkan, jangan menunggu waktu luang. Karena waktu luang tidak akan pernah ada. Seorang akan terus sibuk
Bahkan seorang pengangguran pun dia sibuk mencari pekerjaan. Orang yang sakit pun dia sibuk berobat, menyembuhkan penyakitnya, berusaha menyembuhkan penyakitnya. Maka tidak ada waktu luang. Maka dikatakan dunia di tangan saja, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena hati sekali lagi tempat bersemayamnya zat Allah, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata Nabi, dunia ini persinggahan saja. Bagaimana kita singgah dan melanjutkan perjalanan yang terus menuju perjalanan selama-lamanya, kehidupan yang selama-lamanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam satu ayat Al-Qur'an akan pentingnya waktu yang diberi Allah. Karena ingat waktu ini Masya Allah, satu makhluk Allah yang tidak berperasaan. Siapapun dia gilas habis, 1 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu tidak bisa diulang lagi. Sedangkan umur kita terus bertambah ataupun bisa dikatakan terus berkurang daripada jatah yang diberikan Allah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faham kepada hakikat dunia ini sehingga kita dapat tinggal dan meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. أبدأ في نعمك في مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي قيوم يا أرحم الراحمين يا حي قيوم يا غفور رحيم يا الله ya Allah ya Allah, ingatkan kami ya Allah, kembalikan kami ya Allah apabila jalan kami tersesat ya Rabb. Apabila kami telah terlampau mencintai dunia ini, terlena akan kehidupan dunia ini, ya Rabb, ingatkan kami ya Allah sebelum kematian kami ya Allah. Jaga kami, selamatkan kami, beri kami hidayah ya Allah, jadikan kami asbab hidayah. Hidupkan kami dalam agamamu ya Allah. Fahamkan kami kepada hakikat dunia ini, bahwa dunia ini sementara saja, tempat persinggahan saja. Kami akan berjalan menuju kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan selama-lamanya, itu kampung akhirat. Ya Allah, ya Rabb, beri kami kesempatan ya Allah untuk bertobat ya Allah. Jangan tutup itu taubatmu ya Rabb. Engkau berjanji akan mengampuni kami. Engkau berjanji akan memberikan kami hidayah ketika kami meminta. Ya Arhamar Rahimin, kabulkan permohonan kami ya Rabb. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pemirsa yang berbahagia, sampai di sini muzakarah singkat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita memahami hakikat dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.